tempat ini dalam rangka memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah siapa kita? Kita memperingati hari lahir baginda Rasul karena apa? Karena kita umatnya artinya apa? Pengikutnya. Jadi saya menerima undangan 2 hari yang lalu. Sebelumnya mohon maaf saya memperkenalkan diri. Jadi 2 hari yang lalu saya terima WA dari Ustaz Ahmad Dahlan. Katanya saya termasuk yang diundang pada pagi hari ini. Kalau nama saya tadi sudah disebut, kenal nama saya? Yang kenal nama saya 50.000 bayar. Siapa nama saya? Siapa nama? Dia tahu. Nama saya Abdurrahman Naim. Kenal semua? Sekarang udah gak laku lagi, 50.000 udah jadi. Jadi anak-anakku, siswa-siswi sekolah SMK Tunas Pembangunan, bahwasanya sekolah yang Anda belajar ini berada di bawah yayasan namanya, siapa yang tahu namanya? Ada yayasan baru sekolah, apa namanya yayasannya? Darut Tahzib. Siapa yang tahu artinya Darut Tahzib? Saya kasih 10.000. 50.000. Darut Tahzib yang perempuan, siapa yang tahu? Ini suaranya keluar, tidak usah kita keluar, di dalam aja. Ini kita internet ini sekarang Pak Kadu. Darut Tahzib, dar artinya rumah besar. Artinya rumah besar. Wisma itu dalam bahasa Arab disebut dar. At-Tahzib artinya apa? Siapa artinya tahu At-Tahzib? Darut Tahzib artinya dar, rumah besar. At-Tahzib tempat orang dididik, tempat pendidikan. Jadi Darut Tahzib adalah sekolah tempat orang dididik. Nah, kamu sekarang semua siswa-siswi sedang dididik, sedang melaksanakan pendidikan. Sekolah atau yayasan ini didirikan tahun 60. Siapa yang udah ada tahun 60? Udah ada? Kamu masih di pohon kelapa. Ada yang masih di sawah, ya. Tahun 60 masih di sawah, masih di pohon kelapa, masih di pasar. Pak Agung aja belum lahir tahun 60. Saya udah lahir. Jadi saya tahu sekolah itu dibangun. Sekolah itu mulai dibangun tahun 60. Kemudian ada sekolah. Lama sekolah itu berlangsung. Tahun 78 saya berangkat ke luar negeri. Tahun 78. Saya kembali dari luar negeri tahun 2009. Kurang lebih 30 tahun. Saya kembali ke rumah ke sini tahun 2009 setelah 30 tahun hidup di mana? Bukan di luar negeri aja, di mana-mana.
30 tahun saya pulang dari luar negeri, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku, saya diminta mendirikan yayasan di Cianjur. Jadi di sini ada yayasan, saya mendirikan yayasan. Yayasannya namanya Pusat Ilmu Keislaman Internasional. Pusat Ilmu Keislaman Internasional Al-Markazul Dawli lil Ulumil Islamiyah. Saya jadi ketua yayasan di sana. Yayasan ini membawahi 4 lembaga pendidikan. 1 perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i. Kebetulan saya juga jadi ketuanya. Selain itu ada 3 lembaga pendidikan yang lain adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ada 3, semuanya ada di Cianjur. Jadi ketika Kiai Abdul Hayy Naim meninggal, saya didapuk lagi, diminta lagi oleh keluarga untuk menjadi juru bicara. Ketemu Pak Agung sebagai juru bicara, ketemu Bu Mulyati sebagai juru bicara, saya ditunjuk lagi jadi ketua Yayasan Darut Tahzib yang membawahi Sekolah Tunas Pembangunan. Nggak cukup sampai di situ. Di masjid itu di Jakarta atau di mana-mana ada Dewan Kemakmuran Masjid. Ini adik saya Ustadz Haji Ahmad Dahlan Naim dan yang lain-lain minta lagi kepada saya untuk menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur. Anak-anakku yang saya hormati, ketika menerima undangan 2 hari yang lalu, sebetulnya saya kalau pulang itu dari Cianjur hari Kamis siang. Banyak pekerjaan sebagai ketua yayasan maupun sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam. Akan tetapi karena ini adalah pertemuan yang pertama dengan antum semua. Ini adalah pertemuan yang pertama dengan siswa-siswi SMA Tunas Pembangunan. Saya 3:30 sudah berangkat dari Cianjur ke sini. 3:30 saya berangkat dari Cianjur. Saya sembahyang jamaah di Masjid Al-Barokah di Cisarua. Tahu Cisarua? Tahu. Siapa yang pernah Cisarua? Semua pernah? Hah? Yang perempuan pernah Cisarua? Tahu? Di mana Cisarua? Hah? Bogor ya. Sebelum apa? Sebelum Taman Safari. Begitu saya keluar dari masjid, tiba-tiba hujan. Hujan turun. Saya lanjut pulang ke sini karena saya janji akan hadir di acara pertemuan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya merasa senang ketemu Pak Agung, ketemu guru-guru semua, dan pertama kali saya ketemu dengan siswa-siswi SMK Tunas Pembangunan. Hadirin yang saya muliakan, kenapa kita memperingati hari lahir baginda Rasulullah SAW? Tadi sudah disebutkan karena kita itu adalah pengikutnya, karena kita itu adalah umatnya. Umat artinya mengikut. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku semua, kalau kita mengikuti orang, kita harus apa? Harus mirip dengan orang yang kita ikuti. Kan begitu. Kalau ada anak belajar karate dengan gurunya, maka dia harus bisa karate seperti gurunya. Kalau ada anak ikut sama seorang pedagang, maka anak itu akan dengan sendirinya belajar sebagai pedagang. Nah, kita pengikut baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita tanya diri kita, mirip nggak kita dengan baginda Rasulullah SAW? Hah? Mirip?
Mirip tidak mirip, kamu semua, kita semua, tolong didengar semuanya. Mirip tidak mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah titisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titisan itu mirip, ada bau-baunya bahwa kita itu adalah pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat ini kita peringati hari lahir. Yang pada hari ini, tadi kata Pak Agung, pada kesempatan ini kita harus memperbaiki akhlak. Jangan memperbaiki akhlak ketika kita memperingati hari lahirnya. Kalau saya bilang saudara-saudara ini semua adalah titisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus mirip. Tadi udah saya dengar dari awal. Ini Yayasan Darut Tahdzib yang membawahi SMK Tunas Pembangunan. Saya di Cianjur, ada yang di bawah kami itu ada namanya Pondok Pesantren Al-Yumni. Kami juga punya SMK. Sekolah menengah kejuruan kami punya di daerah Ciranjang. Saya ingin, karena saya sudah diberi tanggung jawab di sini, juga Pak Agung berkepentingan, antum semua berkepentingan, bahwa sekolah SMK Tunas Pembangunan harus punya unggulan. Itu wajib. Karena apa? SMK berapa ribu di Jakarta? Berapa ratus SMK di Jakarta? Kan? Berapa banyak SMK di Jakarta? Ratusan mungkin. Di seluruh Indonesia berapa ribuan? Semua sekolah-sekolah SMK itu mencari unggulan. Nah, kami itu di Cianjur, di desa, di kampung, sekolah namanya SMK Al-Yumni, karena di bawah pengawasan saya langsung. Kita beri unggulan itu seperti pesantren. Seperti pesantren. Jadi di samping dia belajar ajarannya sebagai siswa-siswi SMK, akan tapi kita berikan tempat juga di situ untuk mereka belajar agama tambahan. Sampai kalau saya bilang saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i, ini mungkin perguruan tinggi Islam swasta terbaik. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Mahasiswa kita yang sudah lulus kita salurkan ke pesantren-pesantren besar di Indonesia. Dan dari SMK yang namanya SMK Al-Yumni itu ada yang mampu mengikuti tes seleksi masuk ke STAI Imam Syafi'i. Belajar bahasa Arab setiap hari, sembahyang jamaah setiap hari. Bahkan Pak Agung, ketika mereka PKL di salah satu bank, ini tolong didengar semua, siswa dan siswi tolong didengar semua. Ketika mereka melakukan PKL di salah satu bank di Cianjur, begitu suara azan mereka berhenti kerja, mereka sembahyang berjamaah. Ketika asar azan mereka berhenti, mereka sembahyang berjamaah. Sampai direktur banknya bilang kepada kepala sekolahnya, kapan aja antum mengirim siswa-siswi untuk PKL, kita akan terima berapapun jumlahnya. Jadi maaf, saya pengen di sini karena kita udah antum ada di sini di hadapan saya di masjid ini, saya anggap Pak Agung ini menjadi tuan rumah di ketika masuk masjid jadi tuan rumah, ketika masuk SMK menjadi tuan rumah. Antum semua siswi maupun siswa ketika masuk masjid An-Nur, antum sebagai orang yang
memiliki masjid ini karena antum adalah siswa dan siswi dari SMK Pembangunan, Tunas Pembangunan. Oleh karena itu, ini kalau sekolah-sekolah zaman sekarang Pak Agung kan nggak ada sekolah yang jaraknya pendek ibu-ibu ya. Pendidikan di mana aja, di Eropa, di Amerika, waktunya panjang dari pagi sampai sore. Mereka mengikuti, mencontoh apa yang sudah berlangsung di pesantren-pesantren. Sekolah dari pagi sampai sore, dikasih makan, ya ada istirahatnya. Siapa tahu nanti Pak Agung punya kreasi, punya inisiatif, guru-guru, anak-anak ini setelah pulang disuruh belajar lagi, belajar agama, mendalami agama. Karena apa? Antum sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus bisa apa saja. Harus bisa ilmu-ilmu yang mengantarkan kamu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan orang tua. Kamu yang sedang belajar, sedang memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kamu semua perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti Pak Agung, SMK Tunas Pembangunan, siswa-siswinya, kalau saya baca Al-Quran, saya pengen baik baca Quran. Yang untung bukan Pak Agung, yang untung adalah mereka semua. Kalau sudah waktu sembahyang, mereka sembahyang. Yang untung bukan Pak Agung, yang untung adalah mereka semua. Kalau antum semua baik berakhlakul karimah seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya orang tua kamu akan senang, keluarga kamu akan senang, masyarakat kamu akan senang. Dan ini adalah modal kamu sedang belajar, dan ketika sudah disenangi sama orang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kehidupan kamu mau cari uang insya Allah mudah, mau mencari jabatan insya Allah mudah. Yang penting kamu itu, yang pertama taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu ketika belajar di sekolah taatlah kepada kepala sekolah, taatlah kepada semua guru-guru. Tadi Pak Agung menekankan masalah moral. Masalah moral ini paling penting. Saya dan kita semua perlu moral. Moral itu modalnya apa? Moral itu modalnya adalah bahwa kita setiap detik, setiap saat bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala modal kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini yang paling penting diajarkan kepada pemuda-pemudi kita adalah meningkatkan ketakwaan mereka, meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berbuat baik akan diberikan ganjaran kebaikan, dan ketika mereka mengerjakan keburukan akan diancam dengan ancaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah modal. Oleh karena itu kepada anak-anak semua, pada anak-anakku semua, siswa dan siswi SMK Tunas Pembangunan, supaya memperbaiki akhlaknya dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, dengan adik kakaknya. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, di antara ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang berkaitan langsung dengan kita. Ini mohon didengar, laki maupun perempuan. Ketika seorang Islam masuk masjid itu ada akhlaknya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada sopan santunnya. Semua ketika masuk masjid tidak boleh bicara. Ketika masuk masjid tidak boleh bicara. Dengan teman di luar, begitu masuk masjid tidak boleh bicara.
Termasuk orang selagi sholat ada orang azan mengaji dengan suara kencang tidak boleh. Karena apa? Ada orang lagi sholat, lagi khusyuk, lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dengar suara kita dia terganggu. Oleh karena itu kepada itu terutama yang putri-putri ini, yang putri-putri kalau masuk masjid saya minta tolong berhenti bicara. Masuk masjid sudah dengar lagi bicara sama teman ngobrol, apalagi suara teriak-teriak, apalagi ketawa-ketawa, itu dosa. Ya, tolong nanti semua tolong masuk masjid nggak ada lagi suara. Berhenti ngobrol keluar aja. Ngobrol di luar, ngobrol di pagi aja malam besok silahkan aja. Ketika masuk masjid tidak ada lagi. Udah diam kita. Karena apa? Ada orang di sholat. Orang lagi mengadu, ada orang lagi susah. Yang rezeki susah untuk anaknya yang sekolah di SMK, yang mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngomong keras-keras, kita terganggu. Atau orang lagi berdoa, atau orang lagi sholat. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak panjang lebar. Cuma saya ingin setiap ada peringatan hari besar seperti ini, ada suatu yang kami pegang semua. Hadir di sini berapa waktu kita? 2 jam. Kita mengorbankan waktu 2 jam. Kamu para pemuda, waktu itu adalah pisau. Jangan kamu sia-siakan waktu. 2 jam kamu mau belajar, kamu akan mendapatkan sesuatu. 2 jam kalau orang berdagang dia akan mendapatkan uang. 2 jam kita memperingati hari lahir baginda Rasulullah SAW. Kita ada niat, kita ada keinginan untuk hidup lebih baik lagi. Kita ada keinginan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada keinginan untuk memperbaiki akhlak kita, kelakuan kita, perilaku kita, pergaulan kita dengan kawan, dengan tetangga, dengan guru, dan dengan semua orang di sekeliling kita. Anak-anakku semua, saya tidak akan lebar, jangan turun lagi. Lama-lama kalau ngomong, yang ngomong bosan, yang dengerin juga lebih bosan. Apalagi orang capek. Nah, mudah-mudahan setiap waktu, setiap saat kita bisa ketemu di sini. Saya sampai hari Kamis sampai hari Minggu ada di rumah, Senin sampai Kamis ada di luar kota. Mudah-mudahan saya doakan dan kita berdoa semua anak-anak kita menjadi orang yang sukses. Amin. Anak-anak kita, anak ini jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak kita, anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Amin. Anak-anak kita, anak-anak yang akan membawa kepada umat Nabi besar Muhammad SAW untuk berbakti kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin. Anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang membela agamanya, membela nama baiknya, membela nama baik guru-gurunya. Amin. Dan saya akhiri, marilah kita baca Al-Fatihah untuk semua orang tua kita. Dan Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada ruh kita masing-masing. Ruh kita supaya lebih baik, ruh kita supaya lebih lembut, ruh kita supaya Allah berikan kemudahan untuk berbuat baik, ruh kita Allah berikan supaya kita tidak mudah diajak berbuat keburukan. Ruh kita dibawa oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruh yang mutmainnah, yang membawa ketenangan kepada kita, kuat dalam menghadapi cobaan, mampu dalam menghadapi tantangan, mampu dalam untuk belajar, mampu untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf
Baik, selanjutnya sambutan ketiga dari Ketua Panitia OSIS. Tempat dan waktu kami persilahkan.